Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pembinaan karir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan juga Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, di mana pembinaan PNS ataupun pegawai negeri sipil dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan juga sistem karir yang dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Di mana sistem prestasi kerja yaitu sistem kepegawaian untuk pengangkatannya seseorang dalam suatu jabatan yang didasarkan atas kecakapan dan juga prestasi yang telah dicapai. Dan sistem karir adalah sistem kepegawaian untuk pengangkatannya pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Dalam pengembangannya lebih lanjut, maka pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan juga syarat-syarat objektif lainnya turut menentukannya. Dalam sistem karir, dimungkinkan naik pangkat tanpa ujian, jabatan, dan pengangkatannya dalam jabatan berdasarkan jenjang jabatan yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen pegawai negeri sipil ataupun manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga derajat proporsionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan juga pemberhentian. Fungsi-fungsi manajemen PNS yang pertama meliputi perencanaan ataupun formasi PNS, pengadaan PNS, pengembangan PNS ataupun diklat PNS, penilaian ataupun DP3 dari pengujian kesehatan PNS, penghargaan seperti kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan juga Satya Lencana Karya Satya. Pemberhentian dan kesejahteraan, pemberhentian, pensiun, asuransi, dan juga pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, jenis-jenis formasi pegawai negeri sipil. Jenis formasi PNS terdiri dari formasi PNS pusat, formasi PNS daerah yang terdiri dari formasi PNS daerah provinsi, formasi PNS daerah kabupaten, formasi PNS daerah kota. Selanjutnya, penetapan formasi PNS. Formasi PNS pusat setiap tahun anggarannya ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala BKN. Kedua, formasi PNS daerah, di mana pemerintah daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan Kepala BKN. Dan penetapan juga persetujuan formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah dilakukan berdasarkan usul dari PPK pusat dan juga selanjutnya pengumuman. Yang pertama harus diumumkan secara seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan ataupun juga bentuk lainnya yang digunakan sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum. Yang kedua, pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Yang ketiga, dalam pengumuman harus dicantumkan jumlah dan juga jenis jabatan yang menerima lowongan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat dan juga tempat lamaran yang diujikan, batas waktu pengajuan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi. Selanjutnya, proses pengadaan PNS berdasarkan PP nomor 98 tahun 2000 dan juga PP nomor 11 tahun 2002.
dan juga berdasarkan keputusan KA BKN nomor 11 tahun 2002. Proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, dan juga penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi disebabkan adanya PNS yang pensiun, BHT, dan juga adanya perluasan organisasi pemerintah. Persyaratan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Harus berwarga negara Indonesia, usia 18 tahun, dan juga kurang dari 35 tahun. Tidak pernah dihukum penjara ataupun kurungan, tidak termasuk bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman percobaan. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataupun juga tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atas diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri swasta. Tidak berkedudukan sebagai CPNS dan juga PNS. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan juga keterampilan yang telah diperlukan. Berkelakuan baik, sehat maupun jasmani maupun rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia ataupun negara lain yang telah ditentukan oleh pemerintah, bersedia melepaskan diri dari jabatan pengurus dan juga atau anggota parpol pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan. Apabila pada saat melamar menjadi pengurus dan juga atau anggota partai politik dan syarat lainnya telah ditentukan dalam persyaratan jabatan. Pengangkatan CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Pengangkatan CPNS dapat dilakukan bagi yang berusia melebihi usia 35 tahun dengan syarat dan juga ketentuan telah mengabdi kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus sebelum PP nomor 11 tahun 2002 pada 17 April 2002 dan masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan juga dilaksanakan secara selektif serta tidak boleh melebihi usia 40 tahun. Pelamaran yang pertama, lamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada pejabat ataupun pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Dalam surat lamaran harus dilampirkan fotokopi ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, kartu tanda pencari kerja yang didapatkan di Dipnaker ataupun Disnaker, pas foto menurut ukuran dan juga jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya, penyaringan. Yang pertama, pemeriksaan administratif. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pelamar disertai alasannya dan yang memenuhi syarat akan disusun dan juga didaftarkan secara tertib. Panitia ujian. Panitia ujian terdiri dari 3 orang yaitu seorang ketua merangkap menjadi anggota, seorang sekretaris merangkap menjadi anggota dan juga seorang anggota. Jika panitia lebih dari 3 orang maka jumlahnya harus bilangan ganjil. Selanjutnya, tugas panitia ujian. Menyiapkan dan juga mengumpulkan bahan ujian, menentukan pedoman pemeriksaan dan juga penilaian ujian, menentukan tempat dan juga jadwal ujian, menyelenggarakan ujian dan juga memeriksa dan menentukan hasil ujian. Materi ujian. Tes kompetensi yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan yang meliputi pengetahuan umum, bahasa Indonesia, kebijakan pemerintah, pengetahuan teknis dan juga pengetahuan lainnya. Materi ujian psikotes yang penyelenggaraan disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing. Yang kelima, ujian. Untuk menjamin objektivitas, maka ujian dilaksanakan tertulis. Dan apabila dipandang perlu diadakan ujian lisan berupa wawancara ataupun uji keterampilan. Keenam, pengumuman pelamar yang diterima. Pengumuman itu dimuat dalam media cetak dan diberitahukan secara tertulis
kepada peserta. Pengumuman hendaknya memuat kapan, di mana, kepada pejabat mana, dan juga waktu selambat-lambatnya harus melapor. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari kerja, terhitung mulai dari tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut. Selanjutnya, pengangkatan. Pengangkatan sebagai CPNS. Yang pertama, baiklah, di sini menunjukkan gambar-gambar di mana 1 bulan setelah menerima SK, wajib melaksanakan tugas. Ini adalah pengangkatan dari CPNS. Ayo kita pahami gambar ini bersama-sama. Setelah memahami gambar ini, mari kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Selanjutnya, golongan dan ruang. Golongan ruang yang telah ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat pelamar atau melamar memiliki dan juga menggunakan ijazah yang telah dimiliki, seperti gambar ini. Nah, setelah kita memahami golongan ruang ini, mari kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di mana ijazah lainnya setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 adalah ijazah yang telah dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang berbobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter, apoteker, sarjana yang menetapkan kesetaraannya dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan juga ditetapkan oleh penyetaraannya dengan sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia yang telah ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Selanjutnya, penghasilan, di mana gaji pegawai negeri sipil diatur pada PP nomor 7 tahun 1977 tentang perat gaji pegawai negeri sipil terakhir dengan diubah dengan PP nomor 25 tahun 2010. Hak atas gaji calon pegawai negeri sipil sebagaimana yang tersebut secara nyata melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh kepala kantor dan juga satuan kerja ataupun SPMT. Bagi CPNS yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya, dianggap telah melakukan tugas sejak yang bersangkutan tersebut berangkat ke tempat tugas. Selanjutnya dibuktikan dengan surat perintah perjalanan ataupun penugasan. Di mana gaji adalah penghasilan pegawai negeri sipil yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, tunjangan lainnya yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Di mana dalam penggajian ini juga terdapat potongan gaji untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan. Maka setiap pegawai negeri sipil dari pejabat negara dipungut iuran 10% dari penghasilannya pada setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut ini, di mana 4% untuk
uang dana pensiun, dan 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, di mana 3% untuk iuran tabungan hari tua sesuai dengan Kepres nomor 56 tahun 1974. Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok selama menjadi CPNS kecuali CLTN, selama menjadi pejabat negara, selama menjalankan tugas di pemerintahan, antara lain penugasan sebagai lokal staf perwakilan Republik Indonesia di negara lain, perangkat desa pegawai ataupun tenaga pada badan-badan internasional, petugas pemerintahan lainnya yang menghasilkan dibebankan kepada APBN selama menjalankan kewajiban bela negara, selama menjadi pegawai perusahaan milik negara, BUMN ataupun BUMD. Masa kerja yang diperhitungkan setengah untuk penetapan gaji pokok. Maka, sebagai pegawai atau karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar badan-badan pemerintahan, termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum dan tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 tahun. Masa percobaan. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan. Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama adalah sekitar 2 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 1974 dan juga Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Masa percobaan dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Yang kelima, pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan kurang dari 1 tahun dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu yang telah ditetapkan oleh PPK ataupun pejabat yang ditunjuk apabila telah memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP3 bernilai baik, sehat jasmani maupun rohani, yang dinyatakan dokter penguji tersendiri, lulus diklat prajabatan, tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, tidak boleh berlaku surut CPNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. Karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan dan pengangkatannya menjadi PNS ditetapkan oleh Kepala BKN. Selanjutnya, CPNS yang diangkat menjadi PNS diberikan pangkat sebagai berikut, di mana pada tabel ini CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal dari bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas, dan CPNS yang cacat karena dinas yang oleh TPK dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam sebuah jabatan negeri diangkat menjadi PNS untuk 1 bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas yang kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan kemudian diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS pusat maupun daerah yang tewas ataupun cacat karena dinas ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana di atas dijelaskan
pangkat-pangkat yang diberikan kepada PNS. Selanjutnya, pemberhentian calon pegawai negeri sipil. Berdasarkan pasal 18 PP nomor 98 tahun 2000 dan juga PP nomor 11 tahun 2002. A. Pemberhentian dengan hormat, di mana mengajukan berhenti, tidak sehat, tidak lulus diklat prajabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik, dan juga mengganggu lingkungan pekerjaan, dijatuhi hukuman, dan juga disiplin takut sedang, mengajukan pemberhentian karena menjadi anggota parpol, tidak melapor setelah 1 bulan menerima SK CPNS. B. Pemberhentian tidak dengan hormat, di mana memberikan keterangan dan juga bukti yang tidak benar, dihukum penjara ataupun kurungan karena melakukan kejahatan ataupun kesalahan, dijatuhi hukuman disiplin berat, menjadi anggota parpol tanpa mengajukan berhenti. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil berdasarkan PP nomor 101 tahun 2001 adalah upaya yang dilakukan bagi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan juga kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Kemudian, pengetahuan dan juga kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan juga pekerjaannya. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan juga Undang-Undang Nomor 43 1999 yang menyatakan bahwa untuk mencapai daya guna dan juga hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan peraturan ataupun pengaturan pendidikan serta pengaturan dan juga penyelenggaraan latihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan juga keterampilan. Tujuan umum diklat jabatan: meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan juga sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan juga etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan juga perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Memantapkan sikap dan juga semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman, dan juga pemberdayaan masyarakat. Menciptakan kesamaan, visi dan misi, dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan juga pembangunan. Selanjutnya, pendidikan dan juga pelatihan pegawai negeri sipil berdasarkan PP nomor 101 tahun 2001. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang berbunyi, untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Pengertian diklat pegawai negeri sipil yaitu upaya yang dilakukan bagi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Dan tujuan umum dari diklat berdasarkan Undang-Undang Nomor 43
tahun 1999, di mana untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan juga keterampilan, menciptakan adanya pola pikir yang sama, menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik, membina karir pegawai negeri sipil. Tujuan diklat jabatan yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan juga sikap, melaksanakan tugas jabatan secara proporsional yang dilandasi dengan kepribadian dan juga etika pegawai negeri sipil, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pemberharu dan juga perekat pemersatuan dan juga kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan juga pembangunan. Sasaran diklat yaitu terwujudnya pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Jenis dan jenjang diklat pegawai negeri sipil. Pertama, jenis diklat berdasarkan prajabatan dan juga dengan jenis diklat dalam jabatan, yaitu jenjang dalam diklat dalam jabatan. Diklat kepemimpinan ataupun disebut dengan diklat PIM, diklat fungsional, dan juga diklat teknis. Peserta-peserta diklat yaitu diklat prajabatan, yaitu calon pegawai negeri sipil, diklat PIM yang akan ataupun telah menduduki jabatan eselon 1, 2, 3, dan 4. Diklat fungsional yang akan ataupun telah menduduki jabatan fungsional. Diklat teknis yaitu pegawai negeri sipil yang membutuhkan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil yang akan telah menduduki jabatan eselon 1, 2, 3, dan 4. Sasaran diklat prajabatan golongan 1 dan juga 2, yaitu terwujudnya pegawai negeri sipil yang menjadi kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS golongan 1 dan 2. Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS untuk menjadi PNS. Diklat prajabatan dibedakan menjadi 3. Diklat prajabatan golongan 1 untuk menjadi PNS golongan 1. Diklat prajabatan golongan 2 untuk menjadi PNS golongan 2. Diklat prajabatan golongan 3 untuk menjadi PNS golongan 3. Selanjutnya, diklat dalam jabatan. Yang pertama, diklat kepemimpinan ataupun diklat PIM yang dibagi ke dalam diklat PIM tingkat 4 yang diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 4. Yang kedua, diklat PIM tingkat 3 yang diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 3. Diklat PIM tingkat 2 diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 2. Diklat PIM tingkat 1 yang diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 1. B. Diklat fungsional yang diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu. C. Diklat teknis diperuntukkan bagi PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian pegawai negeri sipil. Pertama, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 berdasarkan PP nomor 10 tahun 1978 dan SEKA BKN nomor 2 SE tahun 1980.
di mana di sini membuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun, yaitu Januari sampai akhir Desember, merupakan salah satu pertimbangan dalam rangka pembinaan karir pegawai negeri sipil, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian yaitu atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat yang dinilai. Pejabat penilai yaitu adalah atasan langsung dari pejabat yang dinilai. Pegawai yang dinilai yaitu adalah bawahan langsung dari pejabat penilai. Untuk masa penilaian, yang pertama, masa penilaian jangka waktu 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember. Dan unsur-unsur yang dinilai yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan juga kepemimpinan bagi yang menduduki jabatan struktural. Dan untuk sebutan dalam penilaian, di mana sebutan amat baik, yaitu dari 91 sampai 100. Untuk sebutan baik, 76 sampai 90. Dan untuk sebutan cukup, 61 sampai 75. Sebutan sedang, 51 sampai 60. Sebutan kurang, yaitu 50 ke bawah. Penilaian. Yang pertama, penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahannya langsung apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. Khusus bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS dibuat dalam tahun yang bersangkutan. Setelah CPNS itu sekurang-kurangnya telah 1 tahun sejak secara nyata melaksanakan tugas. Yang kedua, penyampaian DP3, di mana DP3 disampaikan kepada PNS yang dinilai, dan apabila tidak ada keberatan terhadap unsur penilaian, maka PNS yang bersangkutan wajib mencantumkan tanda tangan untuk kemudian oleh pejabat penilai disampaikan kepada atasan pejabat penilai yang berguna untuk ditandatangani dan DP3-nya berlaku sah. Keberatan. PNS bisa mengajukan keberatan jika PNS tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kolom catatan dan juga diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima DP3 dari pejabat penilai. Pejabat penilai memberikan tanggapan dan kemudian disampaikan kepada atasan pejabat penilai tersebut selambat-lambatnya 14 hari sejak menerima keberatan dari pegawai yang dinilai. Jika atasan dari pejabat penilai terhadap keberatan dinilai masuk akal dan wajar dan sesuai dengan data yang ada pada pejabat penilai, maka nilai tidak diubah dan kemudian ditandatangani. Dan apabila ternyata keberatan itu ternyata benar kurang adil dari atasan pejabat penilai, cukup data untuk mempertimbangkan perbaikan, maka DP tersebut diperbaiki dengan mencoret nilai yang lama dan diberi paraf, dan kemudian DP3 tersebut ditandatangani dan juga berlaku sah. Untuk pengujian kesehatan pegawai negeri sipil, yaitu berdasarkan PP nomor 26 tahun 1977, di mana pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional, jujur, adil, dan juga merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan sangat membutuhkan kesehatan jasmani dan juga rohani yang baik. Untuk itulah diperlukan pemeliharaan kesehatan dan juga pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan juga CPNS yang akan menjadi PNS. Permintaan pengujian kesehatan dilakukan oleh PPK ataupun pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permintaan pengujian kesehatan.
Yang berwenang menguji kesehatan pegawai negeri sipil yaitu adalah dokter penguji tersendiri. Dokter penguji tersendiri melakukan pengujian kesehatan terhadap CPNS golongan 2D ke bawah yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam ikatan dinas pemerintahan. Tim penguji kesehatan. Tim penguji kesehatan bertugas melakukan pengujian kesehatan terhadap CPNS golongan 2A ke atas yang akan diangkat menjadi PNS atau PNS yang menurut pejabat yang berwenang tidak akan melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya. Menurut pejabat yang berwenang dianggap memperhatikan ataupun memperlihatkan tanda suatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri ataupun lingkungan kerjanya. Setelah berakhirnya cuti sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum mampu bekerja kembali, akan melakukan tugas tertentu di luar negeri, akan mengikuti pendidikan ataupun pelatihan tertentu, akan diangkat dalam jabatan tertentu. Tim khusus penguji kesehatan memiliki tugas menguji kesehatan PNS dan tenaga lainnya yang bekerja pada negara Republik Indonesia untuk keperluan tertentu, memeriksa dan menilai keberatan yang diajukan pegawai negeri sipil atau pejabat yang berwenang atas hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh dokter penguji tersendiri atau tim penguji kesehatan, melaksanakan tugas-tugas lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Penghargaan. Penghargaan diberikan kepada PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan mematuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan penghargaan ataupun juga kepercayaan seperti kenaikan pangkat PNS, pengangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional, Satya Lancana Karya Satya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.